Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau orang liberal, ya, itu bukan masalah berpikir dengan logika, bukan masalah berpikir dengan logika. Mereka memang sumbernya sudah salah. Sumbernya mereka itu jaringan Islam liberal itu berasal dari Kanada, dan memang mereka berasal dari sebuah kampus namanya McGill yang memang di sana itu dibentuk oleh gereja, sebuah kampus di dalamnya ada doktor, ada profesor yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, tapi mereka itu bukan muslim, dan mereka sengaja memberikan beasiswa kepada anak-anak muslim yang lulus cum laude, seperti misalnya kalau kita di Indonesia dari UIN, ya, dan dari negara-negara lain juga begitu, yang khususnya pemerintahan, yang berhubungan dengan pemerintahan, nanti dikasih beasiswa S2, S3. Ada beberapa orang yang saya kenal dari sana, termasuk teman dekat saya, satu kiai dari Madura gitu. Dia tamat dari sana dan dia waktu pulang sempat berfaham liberal memang gitu kan. Jadi dia bilang di sana itu ada doktor, ada profesor yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, bahkan lebih hebat daripada kita sebenarnya kalau dari sisi pemahaman agama. Cuma mereka non muslim dan mereka sengaja mencari ayat-ayat yang bisa membuat umat Islam itu ragu dengan agamanya sendiri. Misal Injil kan selalu direvisi. Ada revisi Injil di Vatikan. Mereka bilang Al-Quran ini kalau kalian tidak revisi, tidak akan sesuai dengan perkembangan kalian. Maka muncullah pemahaman Quran kalau tidak sesuai dengan akal pikiran manusia direvisi. Makanya orang-orang liberal di Indonesia pun bilang Quran saatnya direvisi, gitu kan. Termasuk mereka mengatakan haji itu kenapa harus di musim haji? Kenapa harus di bulan haji? Bisa haji di kapan saja. Loh, kok aneh ini? Allah bilang di musim haji dan ditentukan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, disuruh revisi. Ya. Nanti lama-lama revisi, kalau gitu nggak usah ke Mekah jauh-jauh, buat Ka'bah aja di Jakarta, kok repot-repot gitu kan, 9 jam terbang dan macam-macam, nanti akan begitu. Jadi ditolak, padahal sebenarnya asalnya agama diterima gitu kan, diamalkan, dan kita bisa tahu nanti ada power, ada ya energi yang kita bisa rasakan dari ibadah yang kita kerjakan tuh. Kita rasakan ada kehusyuan, ada ketenangan hati, ada keyakinan, yang itu, ada harapan. Maka seperti itu. Nah ini asalnya orang-orang liberal di situ. Kemudian dikatakan kenapa laki-laki yang menceraikan, kenapa perempuan tidak, kenapa perempuan harus pakai jilbab, kenapa ada poligami, kenapa ada begini, kenapa ada begitu, beragam macam ya masalah hukum Allah diobak-abik ini, dan banyak umat Islam yang tidak paham terpengaruh. Jadi mereka bukan masalah akal sebenarnya, tapi mereka tertipu dengan orang-orang yang memang membenci Islam, gitu ya. Kalau secara akal sebenarnya mudah. Kalau secara akal mudah saja. Ada seseorang datang kepada gurunya sambil berkata begini, saya mau bertanya 3 hal. Bisa dimatikan tadi? Ya. Yang pertama, saya mau tahu atau bagaimana saya memunculkan keyakinan saya tentang Allah sementara Allah tidak kelihatan. Sementara Allah tidak kelihatan. Tolong tunjukkan kepada saya, kata si anak ini, tolong tunjukkan kepada saya satu fenomena alam yang tidak kelihatan tapi saya bisa rasakan, supaya saya yakin Allah itu ada. Kemudian gurunya tanya, apa lagi? Dia bilang yang kedua. Yang kedua, saya mau tanya, iblis itu diciptakan dari api. Dan disebutkan dalam Al-Quran, iblis juga akan masuk ke neraka. Neraka dari api. Benarkah itu? Iya benar. Baik, kalau iblis dari api, kalau iblis itu dari api dan akan disiksa di api, dia rasa apa? Yang kedua. Yang ketiga dia bilang, pertanyaan saya, dalam Islam ada satu kalimat yang gampang, simple. Kalau diucapkan maka sudah tidak bisa dibantah. Itulah takdir. Ada tadi satu dikatakan itu takdirnya, itu takdirnya. Udah nggak bisa dibantah. Apa sih takdir itu? Lalu tiba-tiba gurunya berdiri dan menampar si murid ini. Waktu ditampar, kata muridnya, kenapa engkau tampar aku? Apa masalahnya?
Apa salahku? Gitu kan. Lalu kata gurunya, tamparan saya jawaban atas 3 perkataanmu. Pertanyaanmu tadi. Kalau yang pertama, muridnya bilang coba jelaskan kepada saya supaya saya paham. Dia bilang yang pertama kamu mengatakan tadi, tolong tunjukkan kepada saya fenomena alam yang bisa saya rasakan tapi saya tidak bisa lihat, supaya saya yakin Allah itu ada. Kata gurunya, waktu saya tampar tadi kamu rasa apa? Dia bilang saya rasa sakit. Kata gurunya, kamu bisa rasa itu sakit? Dia bilang iya. Kamu bisa lihat? Dia bilang tidak. Kata gurunya, begitulah Allah. Allah bisa dirasa keberadaannya, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu. Kemudian yang kedua, masalah syaitan. Iblis diciptakan dari api, disihir neraka, apa yang dia rasakan? Kata gurunya, saya ingin tanya, komposisi tangan saya dari apa? Kulit, daging, tulang. Pipi kamu, kulit, daging, tulang. Waktu saya tampar kamu sakit nggak? Dia bilang sakit. Kata gurunya begitu juga iblis. Jadi tidak harus bendanya sama kemudian tidak dirasa. Kemudian yang ketiga masalah takdir. Kata gurunya, pernah nggak kamu berpikir ketemu sama saya sekarang dan saya tampar kamu? Dia bilang tidak pernah. Kata gurunya, itulah takdir. Artinya kalau secara akal bisa diberikan gambaran. Cuma permasalahannya teman-teman liberal bukan masalah akal. Bukan masalah akal. Mereka tercekoki, sudah tertanam di benaknya tentang apa yang ditanamkan oleh guru-gurunya di sana. Karena belajar S2, S3, kemudian mereka pulang memang mau menerapkan apa yang diterapkan oleh orang Nasrani, gitu ya. Mengatakan agama itu sama, boleh ninggal lintas agama, semuanya bisa masuk surga dan seterusnya, gitu kan. Jadi mereka memang mau mengubah itu. Kalau masalah akal itu gampang, bisa diterangkan, dan akal itu kalau masih dalam koridor sehatnya akan gampang sebenarnya. Saya akan jawab antum dengan sederhana begini. Kalau ada orang yang pemahamannya seperti ini, jelaskan apa adanya, apa yang antum ketahui, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Selebihnya sudah bukan tugas kita, gitu kan? Kalau kita menjelaskan sesuatu kepada seseorang, lalu kemudian dia kita temukan hanya tahu berdebat, hanya tahu menyalahkan, hanya tahu menolak, tinggalkan saja. Kita nggak mungkin berhabis-habis waktu di situ. Allah Tuhan alam semesta, dan tujuan kita mempelajari kitab ini masih baru pasal pertama. Beberapa pasal ke depan agar Bapak Ibu punya alasan dan hujjah, punya nanti jawaban kalau ditanya Allah itu di mana, kenapa Allah tidak kelihatan, apa bukti-buktinya kalau Allah itu ada. Jadi nanti semua akan memberikan jawaban, gitu kan? Makanya saya bilang apapun terlintas di benak Anda, 4 pasal ini akan menjawab insya Allah. Kita masih baru di pasal pertama, nanti akan terjawab. Kalau ada yang buru-buru ingin, udah bisa lihat di YouTube, sudah ada pasal 2 sampai pasal sekian belas yang sudah saya bahas. Bisa lebih cepat untuk menangkap apa yang sedang ya diinginkan insya Allah.